Baik, selamat pagi dan salam hangat untuk para tamu serta teman-teman media yang sudah datang di acara signing ceremony PT Geraha Buana Cikarang dan PT Starco Global Energy. Perkenalkan saya Natasha yang akan memandu acara kegiatan signing ceremony pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum saya memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tamu yang terhormat yang telah bergabung di tengah-tengah kami pada hari ini. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan kepada yang terhormat Direktur PT Starco Global Energy, Bapak Abdul Rahman Ali. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Presiden Director PT Geraha Buana Cikarang, Bapak Suteja S. Darmono. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Director PT Geraha Buana Cikarang, Bapak Cahyadi Praharja. Selamat pagi. Koordinator Harga dan Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian PSDM, Bapak Gigi Budi Atmo. Selamat pagi, Bapak Gigi yang mewakilkan Ibu Ida Nuryatin Finahari selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Ketenagalistrikan Kementerian PSDM. Dan serta seluruh tamu terhormat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perlu diketahui bersama bahwa hari ini juga disiarkan secara online melalui via Zoom serta YouTube channel dari Jababeka Industrial Estate serta Jababeka Residence. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang saat ini berada di rumah yang telah tergabung saat ini bersama kami, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam acara ini dengan memberikan komentar ataupun di sesi Q&A nantinya. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan bersama kesepakatan dari kerjasama antara PT Geraha Buana Cikarang sebagai pengembang kota mandiri modern terbesar di koridor timur Jakarta dengan PT Starco Global Energy selaku perusahaan penyedia EV charging station terbesar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemajuan zaman dan keterbukaan teknologi serta informasi secara global telah membawa perubahan yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan itu, kesadaran masyarakat akan keseimbangan lingkungan pun juga turut meningkat. Maka tidak heran ya, apabila beberapa tahun belakangan ini, dunia tengah diramaikan berita mengenai kehadiran kendaraan listrik yang disinyalir kuat sebagai solusi transportasi yang ramah lingkungan di masa depan. Begitupun dengan Indonesia, di mana pemerintah telah menyambut dengan baik kehadiran era mobil listrik di tanah air kita. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Presiden nomor 55 tahun 2019 yang menetapkan stimulasi pasar kendaraan listrik sebagai suatu efisien dan keamanan energi serta kualitas udara yang bersih. Berdasarkan ketentuan undang-undang baru tersebut mengharapkan mobil listrik menguasai 20% pasar kendaraan pada tahun 2025 dan terus bertambah hingga 50% di tahun 2030. Selaras dengan tujuan mewujudkan komitmen kuat dalam menciptakan smart township serta mendukung program percepatan mobil listrik yang dirancang untuk pemerintah, maka Jababeka melalui anak perusahaannya yaitu PT Geraha Buana Cikarang resmi menggandeng PT Starco Global Energy untuk menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kawasan kota Jababeka Cikarang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Terima kasih banyak. Selanjutnya, momen ini akan menjadi salah satu perjalanan dari Jababeka dalam mewujudkan Smart Township terbaik di koridor timur Jakarta. Kota Jababeka sendiri merupakan kawasan pioner yang telah mendukung perkembangan kendaraan listrik di koridor timur Jakarta. Sebelum kita melanjutkan signing ceremony pada pagi hari ini, saya ingin mengundang Koordinator Harga dan Tenaga Listrik Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM yaitu Bapak Gigi Budi Atmo untuk memberikan statement. Waktu dan tempat saya persilakan.
ini mohon izin saya ikut koordinator penyiaran usaha ketenaga listrikan mewakili direktur pembinaan pengusaha ketenaga listrikan Ibu Ida Pinakani hadir sebagai bentuk support dan apresiasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM mendukung upaya yang sudah dilakukan bersama antara PT Starco bekerjasama dengan Jabodetabek melalui usahanya PT Graha Cikarang. Seperti tadi disampaikan di awal pembahasan bahwa program kendaraan listrik seperti diamanatkan dalam Perpres 55 tahun 2019 sebagai upaya satu mengatasi masalah lingkungan, terutama polusi di perkotaan, di sisi lain juga mengatasi dalam lingkup yang lebih besar adalah membantu mendorong pemerintah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dalam artian bahwa kita kalau ke depan dan sampai saat ini konsumsi BBM di dalam negeri lebih mengkonsumsi dalam negeri sehingga diharapkan dengan transisi menuju pemakaian atau menambah jumlah kendaraan listrik ke depan diharapkan kita mandirian lebih kuat lagi dan kemudian di sisi lain juga membantu terciptanya industri di dalam terkait dengan SPKN stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kami sudah sangat mengapresiasi PT Starco yang sering berkomunikasi dengan pemerintah dan telah diamanatkan di dalam Perpres 55 tahun 2019 bahwa sebagai tindak lanjut dari penyediaan infrastruktur tidak hanya oleh BUMN atau PLN dan depannya, tapi juga dibuka kesempatan ruang kepada swasta untuk berpartisipasi. Seperti kita ketahui bahwa di beberapa waktu lalu sudah ada Grand Strategi Energi Nasional. Pemerintah memiliki target jumlah SPKN yang terpasang untuk tahun ini sebagai contoh ada 572 unit dan saat ini sudah terpasang 112. Kita harapkan ke depan akan semakin banyak lagi sehingga diharapkan di tahun 2030 tercapai lebih hampir 32.000 unit. Tugas yang sangat berat tersebut tidak hanya perlu dicapai dari usaha dari pihak pemerintah dan BUMN saja, tapi perlu dukungan dari rekan-rekan dari partner swasta, baik dari sisi penyedia layanan unit SPKN itu sendiri dan juga dari para properti dan para pengembang real estate. Kami sadari bahwa ini model bisnis yang baru, tidak seperti SPBU di mana pemilik kendaraan internal kemasan ini datang ke stasiun pengisian mengisi dalam 45 menit atau tidak lebih dari 10 menit, namun dalam SPKN membutuhkan waktu. Even dalam charging station yang menggunakan tapas tadi, waktu pengisiannya butuh waktu paling cepat 15 menit. Hal itu menjadi tantangan sendiri. Bagaimana mengintegrasikan dengan kegiatan masyarakat yang bisa bermobilisasi dan berdiam diri di satu tempat, misalnya di kantoran, di mall, atau di perumahan, atau di universitas. Itulah salah satu model bisnis ke depan yang mungkin bisa dikerjasamakan antara pihak pengembang SPKN, salah satunya Starco dan juga pengembang perumahan dan Jabodetabek dan lain juga PT Graha. Sekali lagi saat kami saja yang dapat kami sampaikan sebagai salah satu dukungan dari pemerintah adalah kita sudah dalam kesempatan ini kami sudah dapat sampaikan Kementerian SDM sudah mengeluarkan Peraturan Menteri SDM nomor 13 tahun 2020 di mana di dalamnya mengatur ketentuan mengenai satu skema bisnis yang memungkinkan baik apakah mau bekerjasama dengan PT PLN Persero maupun memakai model bisnis sendiri atau
juga diberikan kesempatan terkait dengan insentif yang sudah diberi terkait dengan pengaturan tarif, kemudian diskon biaya penyambungan, dan juga terkait dengan ketentuan keselamatan tenaga listrik. Dapat kami sampaikan bahwa dalam peraturan Kementerian SDM nomor 13/2020 tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan standar keselamatan dan juga jumlah pelaku soket seperti misalnya AC Taitu, BCS Combo, dan KDMO yang wajib dipenuhi apabila SPKLU tersebut ingin beroperasi secara komersil. Beberapa ketentuan tersebut kami sudah bisa didetailkan di dalam peraturan tersebut, namun di sisi lain juga memberikan insentif dalam artian tarif, ada tarif curah diatur dalam besarannya sekitar 2.400 rupiah per KWH untuk sisi penjualan, dan pada saat sisi pembelian sekitar 700 rupiah. Insentif yang besar tersebut kami upayakan untuk mendorong ke depan jumlah SPK lebih aktif. Seperti kita ketahui, saat ini masih kartu masih terbatas 112 unit. Kita ingin mencapai target yang lebih tinggi 592. Belum sinergi yang baik antara pelaku usaha dan sisi BUMN, dan Pertamina dari sisi pengembangan SPKLU swasta, salah satunya contoh Starco ini, dan juga dari pelaku integrasi dengan para pengembangan listrik, contohnya PT JPK dan PT Grab. Saya kira ini yang kami sampaikan. Kami dari pemerintah sekali lagi mengapresiasi dukungan dan upaya yang aktif dari para pengembangan pelaku usaha dari sisi swasta ini. Kami harapkan ke depan akan semakin maju lagi, membantu pemerintah untuk mencapai target-target pengembangan sehingga ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai dapat tercapai. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Gigi Widiatmo. Saya persilahkan dengan hormat bisa kembali ke tempat duduknya. Wah, para hadirin, tentunya kita makin penasaran ya mengenai EV charging yang akan hadir di tengah kota Jababeka, Cikarang. Maka tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mengundang kedua belah pihak untuk memberikan sambutan sekaligus informasi singkat mengenai kedua perusahaan ini. Oleh karena itu, selanjutnya saya ingin mengundang ke atas panggung Direktur PT Starco Global Energy, Bapak Abdul Rahman Eli. Silakan Bapak Eli, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di Presiden Lounge Batas Menara Batavia, Jakarta. Ya. Saya Rahman Ali dari PT Starco. Jadi kita melihat depannya kan 10 tahun itu nggak lama, setuju ya? Tutup buka mata 2-3 tahun pasti udah lumayan. Ya, tugas kami adalah dari pemerintah dalam masa kita boleh nafas atau 5 tahun, tambah lagi 5 tahun itu adalah masa literasi dan edukasi. Ya, karena dunia sudah sangat tempat. Kita nggak bisa pungkiri secara worldwide itu sudah sangat maju sekali. Otomatis juga Indonesia pasti harus ikut. Ya, kalau di sisi kita bicara EV ini dalam artian sisi energi udah pasti bagus. Ya, green environment, ya, clean energy, ngiritnya udah pasti lebih bagus lagi, gitu. Jadi kami terpanggil dari Starco untuk menggandeng developer, diantaranya ada Jababeka Group, ya. Kita sebagai penyedia dan operator untuk SPKLU mandiri untuk swasta, lebih kita akan siapkan 2 hal. Jadi pertama ada charging pile untuk setiap commercial building. Jadi kami sudah merancang di mana programnya ada short term, ada mid term, ada long term dengan pihak Jababeka, di mana kami akan melengkapi fasilitas EV charging ya di kawasan tersebut supaya
seiring dengan perkembangan jumlah mobil, ya. Saat ini kan kalau statistik mengatakan itu yang kita pelajari itu 7.000-an, ya. Tapi konon kita bicara sama produsen mobil itu sudah lebih 8.000, ya. Bahkan produsen mobil A udah bawa brand A, gandeng lagi anak brand yang lain, karena dia kagum, ya, dengan market Indonesia yang begitu pick up sekali. Jadi imbangin kalau kita bicara untuk dari sekarang sampai 2030 dari jumlah 8.000, ya, 78.000 tadi itu akan sangat eksponensial naik menjadi 23.000, 22.000, dan dia naik lagi nanti tahun depannya lagi sudah di angka lebih 40.000, ya. Tutup buka mata 5 tahun udah 115.000, ya. Nggak terasa udah masuk 2030 itu udah 50%-nya EV Indonesia, all brand, ya, semua merek, semua tipe, ya. Jadi kalau kami sekarang berkolaborasi dengan developer untuk perbanyak charging facility, ya, itu akan sangat baik supaya animo daripada masyarakat untuk shifting ke EV itu menjadi nyata, ya, karena harganya pasti akan turun. Sekarang kita tahu kalau ada perusahaan mobil A sudah lagi berjalan 31 triliun. Nanti masuk lagi yang dari negara lain masuk lagi, jadi kami dari Starvo itu sudah mempunyai satu motivasi di mana bekerja sama dengan pihak swasta developer, kita pengadaan memperbanyak EV charging, ya. Di kami di Starvo ada AC charging pile, ya, juga ada DC charging pile, di mana kita akan kita klasifikasikan supaya penempatannya sesuai dengan fungsinya masing-masing, ya. Jadi Starvo siap. Kami terima kasih dengan pihak BPBK sudah menggandeng kami untuk sebagai provider dan sebagai operator untuk SPKLU di kawasan BPBK. Kami sangat senang, ya, dan sangat terhormat sekali dapat bekerja sama dengan pihak BPBK Group. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, selanjutnya akan saya undang ke atas panggung Presiden Director dari PT Graha Buana Cikarang, Bapak Suteja S. Darmono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak Abdullah dari Starvo, dari Ditjen Energi dan Gas dan Mineral, dan juga Pak Cahyadi dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Sangat berbahagia pada hari ini kita bisa ada signing ceremony, ya, di antara PT Starvo dengan PT Graha Buana Cikarang yang merupakan subsidiary daripada PT Jababeka Tbk yang membawahi satu unit usaha pengembangan properti yang bernama Jababeka Residence, ya, di Cikarang. Tentunya kami bekerja sama dengan Starvo ingin menghadirkan fasilitas EV charging yang terbaik dan terbaru, ya, karena justru tadi sudah banyak dikatakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa tren daripada EV ini makin meningkat begitu, dan ini juga lah mungkin istilahnya the next big thing gitu, ya. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan zaman pula. Dan dulu saya pribadi pernah mengalami satu situasi di mana saya coba menggunakan converter kit, Pak, converter kit untuk gas. Jadi cari alternatif daripada bensin begitu. Dan memang kendalanya waktu pakai converter kit, ini dari Kementerian SDM tahu banget, ya, adalah stationnya begitu, yang nggak banyak available. Tapi kenapa saya pribadi menggunakan converter kit tadi? Karena masalah sekali lagi efisiensi, ya, dan juga environmental friendly. Ternyata menggunakan gas itu oktan ratingnya seimbang atau bahkan lebih baik daripada yang ada di bensin yang paling tinggi begitu, baik itu Shell maupun Pertamina.
Nah, tapi memang kendala infrastruktur tadi. Nah, jadi dengan EV ini justru saya lihat bisa lebih baik lagi, karena tadi saya juga dengar dari kementerian bahwa targetnya kan cukup tinggi untuk mengejar fasilitas ini, dan kemudian tentu EV ini memang sangat environmental friendly. Nah, begitu pula semangat kami dari pengembang, kami ingin menciptakan satu lingkungan yang environmental friendly, seperti halnya pengembangan properti kami pun juga mengikuti hal tersebut. Makanya kami sangat mendukung fasilitas ini, khususnya di daerah Jababeka ini banyak sekali orang-orang yang bermobilisasi. Jadi karena kawasan industrinya yang sangat besar dan banyaknya kendaraan yang tiap hari lalu lalang, baik itu dari Jakarta ke Cikarang, bahkan dari dua provinsi lainnya, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Jadi bayangkan target marketnya itu tidak hanya lokal di Jababeka atau Jababeka Residence, tapi mencangkup 3 provinsi. Ini adalah satu exposure besar, bagaimana kalau banyak yang nanti switch, berganti tadi dikatakan oleh Pak Abda dari Stafo, shifting ke EV begitu. Jadi ini yang kita ingin perkenalkan di beberapa fasilitas kami yang nanti ada di sebuah fasilitas lifestyle center, ya, di mana orang bisa makan, shopping, tapi pada saat yang bersamaan bisa charging mobilnya begitu, karena masih perlu waktu yang cukup lama ya tadi ya Pak ya, 15 menit begitu. Dan ada lagi di golf kita, mana orang bisa main golf, selesai main golf, mobilnya udah penuh listriknya begitu. Nah ini yang kita kerjakan saat ini. Jadi terima kasih sekali lagi pada Starpo, pada Kementerian telah mendukung kegiatan ini, dan kami ucapkan semoga sukses semuanya dan EV ini bisa lebih dikenal orang dan bisa lebih dipakai lagi di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Suteja atas kata sambutan dan pemaparan singkat mengenai Kota Jababeka. Untuk selanjutnya saya undang Bapak tetap berada di sini karena selanjutnya kita akan menuju prosesi penandatanganan MOU pada pagi hari ini. Rekan-rekan media boleh saya undang ke depan untuk bisa mengabadikan momen ini. Dengan ini saya akan kembali untuk Bapak Abdul Namani serta Bapak Kalyadi Sahaja untuk bergabung ke atas panggung bersama dengan Bapak Suteja. Untuk bersama-sama kita akan melaksanakan seremoni PT Graha Buana Cikarang dan PT Starpo Global Energy. Baik, dapat dimulai proses penandatanganannya oleh kedua belah pihak. Silakan Bapak, baik Bapak Ahmad Ali dan juga Pak Suteja Presiden. Ini adalah proses penandatanganan untuk kerjasama dari PT Graha Buana Cikarang dan PT Starpo Global Energy. Setelah selesai, boleh pindah tempat, akan bergantian tanda tangan. Baik, dan dengan ini pula telah resmi bahwa kerjasama PT Graha Buana Cikarang dan PT Starpo Global Energy dalam pengadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kawasan Kota Jababeka Cikarang. Dan teman-teman boleh sekarang mengambil dokumentasi, Bapak boleh tunjukkan ke kamera MOU-nya, surat kerjasama untuk diabadikan, dan ini adalah surat yang telah ditandatangani. Terima kasih banyak Pak. Mohon untuk tetap di sini karena selanjutnya kita akan ada prosesi penyerahan plakat. Dan ini penyerahan plakat akan dilakukan oleh Jababeka kepada PT Starpo Global Energy dan Kementerian PSDM. Untuk pertama
Penyerahan plakat kepada Bapak Didi Nuriarto. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih banyak. Bapak Didi diundang untuk boleh kembali ke tempat duduknya ya Pak. Dan tentunya nanti Bapak Suteja, Bapak Karyadi Remaja dan juga Bapak Abdul Mandi akan segera kembali atas waktu nanti untuk Q&A. Dan tidak lengkap ya hadirin yang terhormat apabila kita tidak mengetahui bagaimana sih keunggulan dari EV charging station Starco yang nantinya akan hadir di kota Jabar kita. Oleh karena itu, siap tim dari Starco yang sudah bekerja di setiap pasti untuk mendorongkan serta memaparkan keunggulan dari EV charging station Starco. Baik, karena saya Melinda, waktu dan tempat saya persilakan. Saya sudah berada di depan EV charging station dari Starco bersama dengan Pak Herman di sini yang akan mendemonstrasikan penggunaan EV charging station Starco ini. Jadi Pak Herman bisa didemonstrasikan secara langsung bagaimana penggunaan EV charging station Starco ini. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama para pengguna mobil listrik bisa mengunduh aplikasi Starco di App Store atau di Play Store. Setelah melakukan proses registrasi, aplikasi sudah bisa dijalankan. Berikutnya, langkah selanjutnya di aplikasi dapat melakukan proses top up. Di situ kita bekerjasama dengan lebih dari 10 payment yang bisa melakukan proses untuk top up saldonya. Setelah dilakukan top up saldo, kita bisa melakukan proses charging dengan mulai proses. Kita buka tutup mobilnya. Terus kita ambil colokan, kita colokin ke mobilnya. Nah, selanjutnya kita scan barcode yang ada di mesin. Nah, setelah ini kita bisa menentukan berapa kWh yang kita butuhkan atau berapa lama yang kita ingin melakukan proses charging. Dari sini kita langsung tekan mulai pencet untuk mulai mengisi dan otomatis proses pengisian dimulai. Dari proses yang sudah dimulai, kita bisa meninggalkan kendaraan kita bisa melakukan aktivitas yang lain karena proses pengisiannya dapat dipantau di app yang ini. Begitu. Wow, mudah sekali ya para hadirin sekalian. Jadi kita hanya bisa mendownload aplikasinya di App Store maupun di Play Store. Dengan Starco. Kemudian di-scan dan sudah selesai, mobil bisa terisi. Sekian untuk demonstrasi mengenai penggunaan EV charging station Starco ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Baik, terima kasih banyak Mbak Melinda. Boleh kita tepukkan. Jadi kita bisa melihat ya demo EV charging dari Starco ini. Wow, luar biasa karena penggunaannya itu efisien ya Pak ya. Aplikasinya juga bisa langsung di-download di Play Store maupun App Store. Terima kasih banyak sekali lagi atas pemaparan yang cukup detail dari tim Starco mengenai EV charging station-nya. Nah, kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman media yang hadir saat ini maupun pemirsa yang menyaksikan secara online pada saat ini. Silakan memberikan pertanyaan dengan menyebutkan nama, asalnya dari mana, dan juga pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, mungkin ada teman-teman media yang mau masuk dulu ke Presiden Lounge. Kembali lagi saya ingin menginformasikan bahwa ini adalah hal yang baru, bahwa pemerintah telah menyambut dengan baik kehadiran era mobil listrik di tanah air. Benar begitu ya Pak ya? Hal ini dapat dilihat dari keputusan Presiden nomor 55 tahun 2019 yang merupakan simulasi pasar kendaraan listrik sebagai suatu efisiensi dan juga keamanan energi serta kualitas udara yang bersih. Berdasarkan ketentuan undang-undang baru tersebut, diharapkan bahwa mobil listrik menguasai 20% pasar kendaraan di tahun 2025.
serta terus bertambah hingga 50% di tahun 2030. Serta selaras dengan tujuan mewujudkan komitmen kuat dalam menciptakan smart township serta mendukung program percepatan mobil listrik yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka hari ini pun akhirnya kita juga bisa menyaksikan bersama signing ceremony dari PT Starco Global Energy untuk menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kawasan kota Jababeka, Cikarang. Dan tentunya momen ini juga menjadi salah satu perjalanan dari Jababeka dalam mewujudkan smart township terbaik di koridor timur Jakarta. Kota Jababeka sendiri merupakan kawasan pionir yang telah mendukung perkembangan kendaraan listrik di koridor timur Jakarta. Oke, kita akan kembali untuk melanjutkan sesi Q&A. Sekali lagi bagi yang ingin teman-teman media ingin bertanya, oke, boleh Ibu. Ada tim yang bisa iya. Wah, hebat. Semangatnya kencang, suaranya juga kencang. Iya. Selamat pagi Ibu, selamat siang. Selamat siang semuanya, terima kasih. Saya mau bertanya ke Pak Eli dari Starco. Tadi di sambutannya kan Pak Eli menjelaskan Jababeka menawarkan kolaborasi ini dan langsung disambut gitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Eli itu kenapa langsung mau menyambut kerjasama ini, penawaran ini? Apakah segmen real estate memang jadi target marketnya Starco? Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Punten Bu siapa Bu? Baik Bu, terima kasih. Begini, itu ada consumer behavior, ya, di mana kita kalau segmen untuk EV user itu kita nggak bisa ngarang, ya, karena EV sumbernya dari Western country, which is mostly dari Southeast China, yang terbesar saat ini, yang kedua Eropa, ketiga Amerika, ya, terus semuanya ngikut, gitu ya. Jadi mereka itu sudah ngadain survei detail, ya, di mana pengguna EV ini itu ada shifting untuk mind mapping, ya. Jadi EV driver ini tidak sama dengan mobil konvensional. Dalam artian pada saat mereka itu sudah ada mind mapping, besok saya mau kemana? Karena sekali ngisi baterai 40 kW bisa 350 kilo. Baterai kapasitasnya ya, 50 kW bisa mendekati 500 kilo, 4,5 ya. Gimana kW yang lebih dari besar daripada 50 kW ke atas gitu ya. Jadi mind mapping mereka sudah pasti kebentuk, besok saya mau kemana. Kehidupan ini tidak terlepas dari real estate Bu. Di mana hari-hari kita pasti real estate ya. Konkretnya kita butuh sekolah, kita butuh kafe, kita butuh mall, kita butuh main golf, kita butuh ke rumah sakit, ya, kita butuh ke sport hall, itu semua real estate, ya. Jadi dia akan sangat free flow sekali pada saat dia kemana-mana itu EV charging is everywhere, ya. Mau kita pasang itu AC charging pile 7 kW atau 11 atau 22, karena Huawei punya standar, ya. Kita tidak bermain di slow charging capacity. Kita bermarket di start dengan fast charging, di mana dari angka 7, 11, 22 kW. Hal ya, mesin kapasitas itu dia harus menempel dengan real estate. Ya, penempatannya bisa di indoor, bisa di outdoor, karena didesain untuk all weather. Di kita nggak ada salju ya, kalau sana ada salju kan, jadi tidak masalah. Gitu. Bahkan survei ini dari tahun 2000 sekarang di 2020 sampai dengan 2030 itu akan sangat hardly shifting. Bahkan nanti di 2030 orang nggak nge-charge di rumah, saking orang udah capek bekerja, ya terutama China ya, capek bekerja, dia akan pikir besok saya mau ke tempat A, lantas saya mau ke tempat B, dia udah tahu, oh baterai saya 50%, baterai saya 70%,
baterai saya 80%. Oh, di sana ada tempat charge, ya. Nah, itulah makanya kita harus mempermudah, ya. Jadi segmentasi ini akan sangat besar, ya, di mana shiftingnya itu dari sekarang untuk 5 tahun ke depannya, ya, bahkan untuk sambut 2030 nanti, itu hampir 90% itu charge-nya pasti di real estate. Ya, dari situlah yang kita analyze, ya, dan Starfo fokuskan untuk mengambil segmen di real estate. Ya, bukan berarti kita nggak supply yang besar, ya. Yang besar itu kan kita bicara ada dua. Satu kita bicara di public facility, misalnya non jalan tol, ya Bu. Public itu ada estate atau kawasan, ya, ada di taman, ya kan. Kalau mesin DC kan ada dari 40 kW, ya, 35 ke atas kW, yang direct current, ya, sampai dengan 350 kW. Di mana kalau kita bicara DC charging itu dari yang 40 sampai dengan 100, ya, itu pabrikan dari sana itu pasti akan kasih 2 konektor. Tapi di atas 100 kW dia akan kasih, itu udah worldwide standard, ya. Dia akan sediakan 3 konektor, ya. Di mana juga termasuk AC charging capacity, masuk DC untuk CCS2 dan masuk CHAdeMO, gitu. Dan semua udah kita pikirkan. Hanya memang progresnya tidak akan melebihi, kalau sekarang kita akan boomnya di 2030. Which is angkanya hit di angka 50%. Sekarang kalau kita bicara next 2-3 tahun, di angka 20% itu orang sudah lirik, gitu, ya. Jadi kita akan grow-nya sangat kita grow-nya bertahap. Jadi kita masuk dulu ke real estate, ya. Dari sana kita masuk kepada mandiri untuk sifatnya freestanding, kita bikin stasiun SPBU-nya, ya. Itu kita bisa buat di kawasan-kawasan seperti Jababeka dan lain-lain. Nah, di sana bisa kita kolaborasi nantinya. Ada stand yang kita pasang berapa DC mesin charging, ya. Ada bagian AC mesin charging. Intinya orang harus free flow. Jadi penyiapan infra ini harus matang dari sekarang. Kita tidak terlambat, ya. Kalau Starfo ngambil posisi di mana sudah bekerja sama dengan pihak swasta pengembang seperti Jababeka, itu orang udah pasti lirik. Karena kenapa? Semakin kita percepatan ekosistem ini, maka sekarang ada merek tadi saya katakan di awal, ya, merek A, ya. Sebentar lagi merek A launching produk yang seri yang baru, gitu, ya. Dalam tidak lebih 2 tahun dari negara lain yang saya nggak sebutin namanya, launching lagi mobil. Jadi penambahan jumlah daripada EVs akan bertambah sehingga identik dengan tadi di tempat public facility terutama real estate tadi sudah terdapat charging facility tadi, ya. Jadi segmentasi real estate ini kita nggak bisa ngarang, Bu. Ini sudah ada studinya, ya, studinya di mana 8-90% orang pasti identically charge-nya di real estate, ya. 5-10% orang charge-nya di highways, gitu, interstate, antar kota, gitu, ya. Jadi karena kita commute-nya di sini, ya, contoh kita commute di Jakarta. Kalau mau kan kita tahu nih, Jakarta Bandung 130 kilo. Kalau saya full charge di rumah 350 kilo, saya nggak perlu ngecas jalan tol. Tapi kalaupun saya harus mampir, ya, dengan pakai mesin DC 50 kW, kalau baterai saya 70%, saya masih butuh setengah jam. Apakah dia mau nunggu? Itu lain cerita, gitu, ya. Tapi kalau dia berpikir, dia hitung, mapping-nya udah berjalan, dia ngisi full di rumah, terus dia pikir, saya ke Bandung itu tanjakan lumayan nih. Kan kalau tanjakan kan baterai makin habis, ya. Dia bisa ngabisin 200 kilo, gitu, ya. Tapi kalau sampai Bandung, langsung dia masuk Pastor misalnya, sudah ada kafe, dia bisa ngecharge. Ya, ada tempat public facility real estate, dia bisa ngecharge, udah aman buat dia. Jadi ke depan kita harus siapkan di mana charging ini harus di mana-mana supaya orang free flow untuk kemudahan buat mereka. Jadi segmen itulah, Bu, latar belakang kami. Kita fokuskan di segmen real estate.
Demikian Bu ya. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan. Informasi yang sangat menarik yang telah diberikan oleh Bapak Rahmaneli. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan saya ingin mengundang, mungkin ada lagi teman-teman media yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, Bapak yang belakang dulu, nanti akan Bapak selanjutnya. Silahkan. Boleh sebutkan nama asalnya. Saya dari Investor Daily. Nah, ini bertanya, ini kira-kira berapa banyak SPRP yang akan ditempatkan di JBK dan berapa titik? Soal jadi juga disebutkan bahwa JBK perlu untuk pihak luar juga. Kira-kira apakah ini akan gratis atau ada tarifnya untuk penggunaan SPRP-nya? Terus kan juga kan Starfo juga baru kan menargetkan ada 5.000 kan buat 2005. Apakah ini juga termasuk target itu? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya. Silahkan, ada yang mau menjawab mungkin? Bapak Eli kembali. Oke, boleh silakan Pak. Pak, nggak ada yang free atau Pak. Ya. Semua komersial. Ya, kita bergerak ada koridor hukumnya Pak. Ada Kementerian Dalam sini di mana tarif range-nya itu kita respectful dengan kementerian punya tarif. Ya, jadi kita bekerja sama dengan PLN buat ambil tarif curah X rupiah, bottom. Terus kita komersial itu kita ada angka plafonnya di angka X rupiah. Ya, semua ini kita bisa, karena ke depan akan banyak kompetisi di bidang ini. Jadi kita bisa bermain range tarifnya itu di sini, ya di range ini, di mana itu semua kita setting di aplikasi kita. Ya, aplikasi kita itu kita dari awal, dari setahun yang lalu, pikirkan yang paling sederhana, orang nggak mau ribet, stepnya banyak-banyak. Jadi apps-nya Starfo itu ada di App Store sama di Play Store. Itu kita bikin aplikasi yang maksimal 3 step. Cara pemakaiannya, nggak lebih dari 3. Ya. Jadi harga udah kita setting dalam mesin kita akan periodik, kita akan evaluasi harganya. Begitu dia tap, dia udah register, dia scan, dia masukin, dia mau isi setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Itu langsung kontrol by aplikasi, itu harga udah ikut kita punya aplikasi. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara harga itu, kita udah set basis kepada kementerian punya rules and regulation. Karena kita adalah license SPKLU, jadi kita sudah basisnya ke sana. Tentunya pertanyaan yang kedua adalah ini bagian daripada target kita, ya. Karena target kami ini kan tidak, kita juga bicara sama kementerian ini kan kita saling koordinasi terus dengan pihak Kementerian ISDM. Adanya pihak swasta Starfo yang masuk kan membantu percepatan, ya. Jadi juga kita bicara di sana, aimingnya kita adalah in 5 years 5.000 titik, ya. 5.000 can be AC charging, can be DC charging, can be compile. Ya, contohnya begini. Kerjasama kami dengan pihak JBK itu mid, short, mid, and long. Ya, shortnya kita mau pasang itu, kita akan pasang 2 di awal di mereka punya with respect ada Hollywood Junction dan Golf. Ya, akan nyusul ke dia punya commercial building yang lain. Ya, terus yang berikutnya adalah kalau kita udah pasang kita punya charging pile di commercial building. Dalam jangka 5 tahun, antara 3 sampai 5 tahun ke depan, kita juga punya purpose untuk dengan pihak JBK bikin stasiun seperti SPBU. Ya, requirement minimum 500 meter, can be 300 meter gitu ya. Benchmarknya semuanya overseas gitu. Jadi kita bisa pasang di sana, nanti shaping bisa diatur. Starfo inisiasikan dengan pihak JBK untuk pasang, untuk bikin stasiun charging ya, supaya mempermudah lagi ya yang commute daerah sana, dia mau ke sana ada tempat charger, dia mau ke gedung ini ada tempat charger. Jadi rangkaian ini masuk dalam kami punya target juga yang kita juga diberi blessing oleh pemerintah lewat Kementerian SDM, di mana dari pihak JBK juga pengembang merespon kita dengan baik, makanya kita kolaborasikan semuanya dengan semua yang terkait. Saya kira menjawab ya. Thank you. Baik, sudah terjawab. Mungkin kalau ini kita publik nggak apa-apa. Jadi gini, harga curah kan dari PLN dari pemerintah 7.400 per kW. Ya,
kita boleh menjual range-nya tidak boleh melebihi 2475 per kW. Ya, tidak boleh, itu ada permennya di sana. Kalau one day permennya direvisi itu cerita lain. Tapi sampai dengan saat ini kita menjual tidak boleh melebihi 2475. Jadi harga kita atur di situ, gitu ya. Tentunya kita pengen begini, kalau kita sudah bekerja sama resmi begini kan kita pengen gandeng PLN langsung supaya curahnya kita dapat, gitu kan? Karena investasi kita besar. Baik dari kami atau baik dari pihak Jababeka juga invest, gitu. Jadi kita bisa kolaborasi. Ini kan hal yang huge ke depannya, ya. Jadi kita sangat membantu pemerintah dalam hal ini PLN supaya kita bisa kolaborasi, dapatkan harga curah tadi, kita bisa atur harga yang pas, ya. Contoh saya bilang juga, kita jual event di 2.400, ya. Itu berapa persen off dari harga Pertalite? 6.000 ya? Ya, karena pemakai EV ini ya, kita kuasain sekali ya, 40 kW baterai sampai 50 kW, itu satu bulan hanya spend 200.000 rupiah. Sampai 250.000 tergantung commute levelnya sampai mana. Di mana kita pakai mobil biasa, itu spendnya 2,5 sampai 3,5 juta sebulan. Ya, jadi kalau kita pengguna EV, kita charge kita pakai dengan angka 2.400 pun versus 6.000 sekian, 7.000 atau 6.000 sekarang Pertalite. 6 ya, itu udah jauh sekali. Ya, itu udah sangat jauh. Makanya sekarang tugas kita adalah kita perbanyak literasi sama edukasi supaya orang tuh enggak. Ya, orang enggak. Makin orang itu aware di sini, kita dapat benefitnya semua, bukan hanya Starvo ya. Kita kenapa? Oh iya, sangat murah. Ya, jadi harga kita main di situ ya. Baik, sudah, terima kasih. Semoga bisa terjawab atas pertanyaan yang telah diberikan tadi ya Pak. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Dan kali ini mungkin Bapak Suteja atau Bapak Cahyadi Raharja bisa membantu menjawab. Boleh, pertanyaannya apa Pak? Saya ambil dari Padasi.id. Jadi ini dari sisi Jababeka, Pak Teja, jadi sebesar apa atau sejauh mana kepentingannya Jababeka mengadakan ini ya, itu kemudian Jababeka kan luas banget. Ini tadi belum dijawab kan ya, berapa titik ini yang untuk pertama kali akan dibangun ya, terus tempatnya itu di mana, di pintu masuk, di pasar atau di Polof atau apa, itu kan kita belum tahu tadi, mungkin terlewat juga. Nah, terus yang kedua, ini kan butuh setiap titik ini pasti butuh investasi dan segala macam ya. Terus untuk kerjasama yang seperti apa? Apakah semua ditanggung oleh pihak Jababeka-nya atau pihak Starvo-nya atau gimana? Terus pertanyaannya mungkin bisa dia Pak Cahyadi juga. Berapa sih investasi untuk satu titik itu, dan ke depan tuh seperti apa targetnya? Kalau dari paparan tadi kan agak lama sampai 2030 baru terasa separuh persen, 50% akan ada di Indonesia. Terus kalau dikecilkan lagi ke titik Jababeka kan makin kecil lah. Jadi seperti apa nih rencana Pak Cahyadi dan mungkin Starvo sendiri untuk khusus Jababeka dan sekitarnya? Terima kasih. Oke, saya mungkin bantu jawab ya, sebagian nanti mungkin Pak Cahyadi karena tadi diminta Pak Cahyadi. Ya, jadi seberapa penting untuk Jababeka masuk ke kerjasama ini? Sangat penting jawabannya. Karena kenapa? Karena selain EV charging ini is the next big thing, tapi juga ada beberapa faktor. Satu, mengenai environmental friendly ya. Jadi ini adalah tadi saya sudah katakan selalu menjadi misi daripada Jababeka untuk mendukung apapun yang environmental friendly ya. Contohnya di kawasan kami itu sudah mendapat beberapa award seperti proper award, yaitu itu untuk lingkungan, tadi environmental friendly, green ya tentunya,
Dan juga yang ketiga adalah mendukung realisasinya industri 4.0. Nah ini yang masuk ke segmen saya berapa kali ada katakan mengenai potensi satu proyek ke depan buat Jababeka under the code name Silicon Valley Jababeka. Nah EV charging ini atau EV itu udah jelas sangat mendukung bagian dari industri 4.0. Jadi kita mau masuk kemari gitu. Karena ini yang menjadi salah satu fasilitas industri 4.0 yang diperlukan. Jadi pasti kita kerjakan itu. Mengenai titik-titik dan yang lainnya tentu nanti mungkin bisa Pak Jayadi yang bicarakan. Tapi salah satunya memang rencana kita adalah kerjasama di beberapa tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Abdul di beberapa bangunan komersil kita. Bisa di apartemen juga ya, kalau memang nanti ada cukup demand-nya begitu. Tapi yang jelas saat ini tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Abdul ada 2 titik. Pertama yaitu titik di sebuah lifestyle center, tempat F&B dan sebagainya untuk makanan ya, yaitu namanya Hollywood Junction, dan satu lagi golf ya, Jababeka Golf and Country Club. Di situ ada tempat orang bermain golf, jadi banyak sekali itu expat dan juga market-market menengah ke atas, menengah ya, yang mungkin notabene-nya juga banyak yang menggunakan electrical vehicle seperti itu. Mungkin selebihnya Pak Jari bisa tambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya kalau dari sisi saya sih, tadi seperti Pak Eli bilang ya, sebenarnya kalau Bapak bayangkan, kan kira-kira 10 tahun lagi atau 9 tahun lagi bahkan populasi mobil listrik itu 20%. Berarti kan pasti ada di sekarang ini sudah ada berapa ratus ribu warganya yang tinggal di sana, bekerja di sana, bahkan kalau setiap hari kita perkirakan ada 1 juta lebih. Berarti ya kira harusnya ada 20% dari mereka juga punya mobil listrik. Nah inilah jadi kita sekarang membantu tenan-tenan kita, warga kita yang punya mobil listrik, pengunjung dan lain-lain untuk men-charge mobil mereka di tempat kita. Kalau enggak, nanti mereka mikir 2 kali datang ke Cikarang, waktu nanti sampai di sana saya nggak bisa charge, susah ya. Jadi ya kita ngikutin perkembangan zaman. Memang tren mobil listrik ini kan makin lama diperkirakan akan mulai merajai. Lama-lama ya seperti di Eropa mungkin sudah ada negara-negara yang punya target tahun berapa sudah tidak ada mobil bensin lagi, semua mobil listrik. Rasanya seluruh dunia menuju ke sana, jadi kita harus siap-siap juga. Kalau kerjasamanya sih ya seperti tadi Pak Menteri bilang ya, kita keluar sebagian jadi kerjasama bagi-bagi deh. Kita ada keluar sebagian investasi, dari PT Starco juga keluar bagian investasi. Berapa detailnya saya juga tahu sih. Jadi bisnis model kita ada 3, ya. Jadi pertama kita ada STO, self operate. Jadi mesin dari kita semua, ya, jasa lama lahan dengan pihak Jababeka, kita operatornya. Ya, itu dari sana kita bisa nanti kita akan bedakan mana yang DC charging, mana yang AC charging. Nanti kita berdamai. Ya, dari sana either kalau kita bicara stasiun charging yang besar, yang independen freestanding gitu ya. Jadi kita dan mereka nanti berkolaborasi. Kalau sekarang kita pasang AC charging di gedung komersial itu dari kita, Bang. Komersial. Jadi nanti ada selisih daripada revenue yang terpakai KWH itu kita kasih sekian persen kepada pemilik landlordnya, gedungnya. Terus yang kedua, ini yang menarik, yang ketiga yang menarik ini, karena pihak Jababeka ini kan mengembangkan perumahan 3M ke atasnya. Ya. 3M itu bicara mobil 700 million up to 2 billion dan sekian itu orang mampu beli. Ya. Karena with respect mereka sudah punya itu program di mana itu jual rumah plus EV charger. Jadi kita adapt juga kebutuhan 7 kW, 11 atau 22, kita
kita bundling program dengan pihak mereka, ya, untuk penjualan smart homes, including EV charging. Yang tidak kalah menarik, mereka punya program smart manufacturers. Karena kalau pakai EV ini, Pak, itu biaya operasional 80% off. Ya, kita belum lirik truk ya di sini, tapi akan masuk ya bus dan truk. Tapi kalau dia udah pakai mobil yang sekarang ini dengan EV dan nanti ada mobil box yang masuk, itu up to 80% dia akan off biaya operasional. Jadi otomatis juga dengan penjualan smart manufacturers tadi, kami dari Starfo juga bundling charger ke program penjualan tersebut. Jadi ini menarik karena kenapa? Mengarah ke environmental friendly pasti, ya. Tapi kalau kita bicara efisiensinya, itu orang sudah pasti tertarik. Ya. Hanya kenapa? Ini saya sedikit cerita kenapa begitu kita dengan Starfo ini langsung gandeng, ya. Karena kita nggak mau gini, kita jual produk, kita bukan gini, kita bukan jual produk putus, Pak. Saya tahu persis di market banyak sekali jual produk dalam tanda petik putus nggak ngerti. Ya, jadi kita kenapa kan pasti ditanya, Pak Eli ini Starfo apa nilai plusnya? Kalau kita kerjasama, gitu ya. Oke, saya bilang Bapak program progresif ke depan mau bagaimana? Oh, saya mau jual ini, program ini. Ya, core-nya saya pegang di sana. Bapak target jual rumah berapa? 600 unit. Berapa harga rumahnya? Ayo price structure sama saya ngerti bidangnya. Nanti kita masukin program EV charger. Nah, mereka bertanya sama saya, boleh tidak saya dibantu untuk edukasi market? Poinnya di situ. Jadi kita akan ada extra effort di sana. Starfo akan turun, walaupun kita energi mainannya, tapi kami akan turun dengan inherent sama kebutuhan market tadi. Kita mengedukasi market bahwasannya ini ada nilai yang dijual di kawasan tersebut, ya, yang menentukan hak mereka. Jadi kita tujuannya ke sana, ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Suteja, Bapak Cahyadi Raharja, serta Bapak Abdul Ramadeli. Sekarang saya boleh undang dengan hormat untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak. Baik, hadirin yang terhormat, telah kita saksikan dan ikuti bersama signing ceremony PT Graha Buana Cikarang dan PT Starfo Global Energy. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangan yang meriah? Terima kasih sekali lagi. Dan pastinya tentunya langkah kedua perusahaan ini sangatlah luar biasa dan patut untuk mendapatkan apresiasi yang tinggi. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memberikan solusi dan kenyamanan kepada warga kota Jababeka ke depannya. Dan serta melalui signing ceremony ini membuktikan bahwa adanya komitmen nyata dari Jababeka dalam mewujudkan Smart Township yang siap menyambut era Industri 4.0 dan Society 5.0. Dengan kolaborasi ini, diharapkan nantinya ke depannya dapat membantu pemerintah di dalam program percepatan kendaraan listrik dalam negeri. Akhir kata, saya Natasha Germania sebagai pemandu acara pada hari ini, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kurang ataupun kesalahan selama acara ini berlangsung. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya.